Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1081. Untuk detailnya, saya akan meminta JW Real Estate mengadakan briefing khusus untuk mengungkapkan lebih banyak nanti. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik, jadi kalian semua dipersilakan untuk hadir dan bergabung. Tatapan Dudley gelap dan seram saat dia menatap Jasper, yang dikelilingi banyak reporter yang ingin berbicara dengannya. Haruskah saya menyingkirkan reporter itu, Tuan Ball? Tidak ada alasan untuk membiarkan Jasper tampil begitu luar biasa, seorang pengawal membungkuk untuk berbisik di telinga Dudley. Dudley mendengus sebelum dia tersenyum sedih. Kami akan membiarkan dia merasa gembira untuk saat ini. Semakin banyak orang mencari dia sekarang, semakin banyak orang akan menertawakan dan menginjak-injaknya setelah forum selesai dan dia kehilangan segalanya. Dia akan segera menjadi bahan ejekan publik. Pada saat itu, telepon Dudley berdering. Dia melambaikan pengawalnya dan berjalan ke area yang lebih tenang sebelum mengangkat telepon. Ini aku, Dudley. Suara Lisa terdengar dari ujung telepon. Tatapan Dudley berkedip ketika dia mendengar suara itu, dan dia terkekeh pelan. Apakah ada yang salah, Lisa? Lisa menjawab dengan lembut, forum akan segera dimulai, kan? Apakah rencanamu akan berhasil? Dudley terkekeh dengan arogan dan menjawab, jangan khawatir. Ayahku yang menyerangnya kali ini, jadi itu pasti akan mengakhiri Jasper. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi dia pasti akan dibodohi, dan seluruh Waterhoof City akan tahu bahwa Jasper hanyalah sampah dengan penampilan dan tanpa keterampilan. Huff. Ceweknya baru didirikan setahun yang lalu, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan Citrea Sures International saya? Dan untuk berpikir bahwa dia cukup bodoh untuk bergabung dengan forum ini. Seolah pertarungan antara kamar dagang Haddock dan Theo adalah sesuatu yang bisa diganggu oleh sampah seperti dia. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Nada suara Lisa dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Kau sangat keren, Dudley. Aku yakin tidak ada yang salah denganmu dan Paman Ball menyerangnya bersama, aku percaya padamu. Namun, Jasper adalah pria yang sangat licik dan berbahaya. Anda harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh triknya. Dia kejam, jadi salah langkah sekecil apapun akan membuatmu langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Dudley mencibir dan menjawab, jangan khawatir. Dengan ayahku di sini, tidak mungkin dia bisa melakukan hal gila. Tapi Lisa, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menghabiskan beberapa hari bersamaku setelah aku membantumu dengan ini. Jangan lupakan itu. Ya Tuhan, berhenti. Kita akan membicarakan ini setelah kamu selesai, oke? Kenapa kau terburu-buru? Bukannya aku akan lari atau apapun. Dudley tertawa terbahak-bahak ketika mendengar suara centil Lisa. Dia akan berbicara ketika seorang pengawal datang untuk mengingatkannya akan sesuatu. Sudah waktunya, Tuan Ball. Wawancara di luar selesai, dan Jasper juga memasuki venue. Baiklah, Lisa, aku harus menutup telepon dan pergi. Sampai jumpa lagi di kamar yang saya pesan untuk kita, hahaha. Dudley tertawa keras dan menutup telepon. Kemudian, dia berbalik untuk bertanya pada pengawal itu. Apakah orang-orang dari perusahaan lain, dan terutama profesor itu, tahu tujuan kita? Pengawal itu mencibir dan menjawab, jangan khawatir Tuan Ball. Orang-orang ini mengambil uangnya, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Perusahaan lain tidak akan berani melawan Citrea Sures International kita. Adapun Profesor Mac dia baru saja datang dan secara pribadi meminta untuk menargetkan Jasper, haha. Anda akan selalu didukung ketika Anda berdiri di sisi kanan sejarah. Jasper terlalu arogan, jadi akan selalu ada orang yang tidak mau. Dudley tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan dengan penuh semangat. Bab 1082. Ayo pergi ke venue.
Aku ingin Jasper tahu bagaimana rasanya saat dia perlahan berjalan menuju kematiannya sendiri. Aula konferensi utama W Hotel. W Hotel adalah hotel bintang 5 internasional terbaik dan termewah di Waterhouse City, jadi tata letak dan dekorasinya sangat mewah. Ruang konferensi kelas atas yang paling penting menempati seluruh lantai. Di resepsi, di mana peserta konferensi akan datang lebih dulu, Jasper baru saja mendapatkan kartu kehadirannya ketika dia mendengar suara Henry dari belakangnya. Apa maksudmu aku tidak ada dalam daftar namamu? Persetan denganmu. Fakta bahwa saya datang ke konferensi Anda adalah suatu kehormatan bagi Anda. Beraninya kau mengusirku. Jasper berbalik dan mengerutkan kening pada manajer Parubaya yang bertugas menangani kehadiran. Dia bertanya, apa yang terjadi? Saya minta maaf, tetapi orang ini tidak ada dalam daftar undangan kami sehingga dia tidak dapat bergabung dengan forum. Pria Parubaya itu terlihat sopan, tetapi dia menyembunyikan seringai mengejek di balik ekspresinya. Dia memandang Jasper dan Henry seolah-olah mereka adalah lelucon saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberikan Anda daftar orang yang menghadiri acara bersama saya. Ada namaku dan Henry Lau, jadi bagaimana mungkin dia tidak ada dalam daftar namamu? Tanya Jasper. Manajer Parubaya mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, forum ini dipegang oleh kami, Citrea Sures International, dan kami yang memutuskan siapa yang ingin kami undang. Meskipun Anda memiliki hak untuk mengundang orang lain, keputusan terakhir adalah milik kami, dan kami masih harus meninjau permintaan Anda. Lagi pula, manajer Parubaya itu kemudian melirik Henry yang tampak marah dengan arogan sebelum dia berkata dengan nada netral. Kita tidak bisa membiarkan orang yang dipertanyakan masuk begitu saja. Persetan denganmu. Kemarahan Henry meledak dan dia hampir membalik meja resepsionis yang kecil. Apakah kamu baru saja memanggilku orang yang dipertanyakan? Henry menyipitkan matanya dan menatap orang lain. Keberadaannya memancarkan aura berbahaya. Manajer Parubaya itu tidak mengharapkan kemarahan besar Henry dan mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia berteriak dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba menyebabkan kekacauan? Saya akan memanggil keamanan pada Anda sekarang. Buka mata bodohmu dan lihat sekeliling. Apakah ini terlihat seperti tempat di mana kamu bisa berkeliling menyebabkan masalah mau tak mau? Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Kerumunan memandang Jasper dan Henry dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang maju untuk mencari keadilan bagi mereka. Jelas bahwa orang-orang ini, yang telah mencuri perhatian Jasper, sekarang ingin melihat Jasper dibodohi. Brengsek, kamu benar-benar gila. Henry sangat marah dan dia mengangkat kakinya untuk menendang perut manajer Parubaya itu. Adegan itu mengejutkan semua orang. Setiap orang yang hadir telah menetapkan identitas, dan mereka semua menganggap diri mereka sebagai kelas atas. Oleh karena itu, jarang bagi mereka untuk berada dalam situasi di mana orang-orang mulai bertarung secara fisik dari awal. Meskipun demikian, Henry telah menunjukkan agresi fisik di depan mata mereka. Adegan itu berantakan, dan beberapa orang gempar. Penjaga keamanan hotel yang bertugas menjaga ketertiban juga terkejut dan mereka segera melangkah maju untuk memisahkan perkelahian. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap salah satu pihak, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik Henry, yang dengan agresif melemparkan pukulan, menjauh dari manajer Parubaya itu. Bab 1083. Henry menendang setengah baya beberapa kali di tengah kekacauan dan mendorong penjaga keamanan pergi begitu dia ditarik. Dia memelototi pria Parubaya itu dengan muram. Dari cara Henry berdiri, dia masih tampak marah. Aduh, sakit banget. Beraninya kau memukulku. Baiklah kalau begitu. Ini belum berakhir. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Manajer Parubaya itu merintih saat dia berteriak kesakitan dengan wajah dan tubuh yang memar.
Mother of Asterisker, orang ini benar-benar tolol, Henry meludah dan berkata. Saat itu, Jasper berjalan juga. Dia berdiri di depan manajer paruh baya dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Manajer paruh baya itu pasti takut dia akan dipukuli lagi, jadi dia memandang Jasper dengan waspada dan mengancam, apakah Anda akan memukul saya juga, Tuan Lain? Kamu pikir kamu sepadan dengan energiku? Jasper membalas dengan tenang. Terlepas dari rasa malunya, manajer paruh baya itu tidak berani mengatakan apapun untuk membalas. Bagaimanapun, Jasper masih wakil presiden cabang Waterhoof City Kamar Dagang Haddock serta pemegang saham mayoritas CW. Sementara itu, dia hanya seorang karyawan tingkat menengah di Citrea Sures Group. Status mereka terpisah bermil-mil. Dia tidak tahu siapa Henry, dan hanya berpikir bahwa dia adalah bawahan Jasper, jadi dia pikir dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan Jasper dalam posisi yang mengerikan sambil mendapatkan bantuan pewaris, Dudley, dengan mempermalukan Henry. Dia tidak menyangka Henry menjadi orang yang begitu sulit. Meski begitu, manajer ini mungkin akan ketakutan jika dia mengetahui identitas Henry. Sebuah kartu nama dilemparkan ke tubuh manajer paruh baya sebelum suara Jasper terdengar. Karena kamu menganggap orang-orang yang aku bawa dipertanyakan, maka mungkin kamu juga harus mempertanyakan statusku. Sampai Anda meluruskannya, saya rasa saya tidak perlu menghadiri forum ini. Jasper kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Adegan itu mengejutkan semua orang yang hadir, apalagi manajer paruh baya. Mereka tidak berpikir bahwa Jasper akan mengambil masalah itu dengan duduk, jadi mereka tidak berharap Jasper tiba-tiba membuang kartu namanya dan pergi. Forum ini diadakan dengan tujuan tunggal untuk menargetkan Jasper, wakil presiden cabang Waterhoof City Kamar Dagang Haddock. Jika dia pergi, lalu apakah Citrea Sures International seharusnya memainkan drama ini sendirian? Manajer paruh baya itu langsung memucat ketakutan. Demikian pula, Henry mengangkat tangannya untuk menyodok manajer paruh baya dan mencibir, ekspresinya arogan. Citrea Sures International, kan? Anda pikir Anda sangat mampu, ya? Bagus. Tunggu saja. Aku tidak akan membuang waktuku berurusan dengan orang sepertimu. Aku akan mengacaukan majikanmu. Tunggu saja, bosmu yang akan berurusan denganmu. Henry kemudian berbalik untuk pergi dengan marah. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan Jasper untuk berbicara, Henry telah menemukan puluhan cara untuk meledakkan hal-hal yang Citrea Sures International lakukan padanya di luar proporsi sambil melaporkannya kepada ayahnya. Dia sudah tahu perusahaan ini, yang merupakan grup lokal besar dari Provinsi Mustis. Itu terletak di Cavern City, dan juga secara kebetulan terdaftar di Harbor Stocks. Tempat itu, apakah wilayah Tuan Muda Hukum? Tepat ketika Jasper dan Henry hendak pergi bersama, seorang pria yang sedikit gemuk muncul saat dikelilingi oleh kerumunan orang. Dia mirip Dudley, tetapi pria ini memiliki senyum yang tahan lama di wajahnya. Dia terlihat baik dan mudah diajak bicara. Pria ini adalah pemegang saham mayoritas Citrea Sures International, dan ayah Dudley, Alban Ball. Alban memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat Jasper. Bapak, Lain, forumnya sudah dimulai. Kemana kamu pergi? Jasper memandang Alban dengan tenang dan berkata dengan senyum halus, Anda benar-benar datang pada waktu yang tepat, Tuan Ball. Alban pura-pura tidak mengerti apa yang disiratkan Jasper saat dia menjawab dengan senyum bermata sabit, aku ditahan oleh beberapa hal. Saya baru saja tiba di sini beberapa saat yang lalu. Hanya kaki ibumu. Anda sedang menonton semuanya dengan gembira barusan, bukan? Henry mengejek dan memarahi saat dia berdiri di samping Jasper. Kata-kata kotornya menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Sebagai Presiden Kamar Dagang Theo dan Ketua Citrea Sures International, Alban adalah sosok yang tangguh di perbatasan Provinsi Mustis. Tidak ada yang berani memarahinya begitu terang-terangan. Alban adalah satu-satunya yang senyumnya tidak goyah.
Seolah bukan dia yang dimarahi. Anda Tuan Lau, kan? Ya ampun, siapa yang membuatmu marah, Tuan Lau? Saya pasti akan menebusnya untuk Anda atas namanya. Angkat kakimu, berhenti bertingkah begitu ambigu di depanku. Itu menjijikkan. Alban, kan? Citrea Sures Internasional, Anda pikir Anda bisa menginjak saya seperti saya karpet Anda? Tunggu saja, aku menelepon ke rumah sekarang. Tidak ada gunanya saya terus ada jika saya tidak membuat harga saham Citrea Sures International Anda anjlok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.